Selamat datang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional merupakan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan tipe A yang merupakan rumah sakit khusus rujukan di bidang otak dan persarafan. Rumah sakit PON memiliki moto melayani dengan mulia, berada di Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah berdiri sejak tahun 2013. Bangunan rumah sakit PON memiliki 11 lantai, terdiri dari beberapa kategori ruang rawat inap, yaitu tempat tidur kelas 3, tempat tidur kelas 2, tempat tidur kelas 1, kamar VIP, kamar VVIP, serta Presiden Suite. Pasien yang menderita gangguan otak dan persarafan dapat membuat gaduh dan gelisah, dapat mencabut alat-alat invasif, mencederai diri sendiri, penunggu pasien dan tenaga kesehatan yang lain. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus, terutama salah satu indikasi pemasangan restrain. Pemasangan restrain adalah pembatasan yang disengaja terhadap perilaku atau gerakan seseorang dengan menggunakan pembatasan fisik dengan tujuan untuk 1. Memastikan keamanan pasien dan petugas kesehatan, 2. Mengoptimalkan perawatan pasien, 3. Mencegah risiko pasien jatuh atau mengurangi risiko pasien jatuh, dan yang keempat, meningkatkan keselamatan pasien itu sendiri. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pemasangan restrain sesuai SPO, diantaranya sebagai berikut. Ada set restrain, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada formulir informed consent dan formulir pengkajian pasien terpasang restrain dan monitoring pasien restrain. Pada lembar awal pengkajian pasien yang menggunakan restrain bisa dilihat pada poin pertama, yaitu pertimbangan klinis. Dari poin-poin tersebut bisa dilihat apakah pasiennya dapat membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau gagal meminimalkan penggunaan restrain. Bisa diceklis pada kolom yang telah disediakan. Terus pada restrain non farmakologi bisa dilihat apakah restrainnya di tempat tidur atau bed rail, restrain pergelangan tangan atau restrain pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Terus pada poin pengkajian fisik dan mental untuk tingkat kesadaran atau status neurologis bisa ditulis GCS-nya, AI, motorik, dan verbal. Terus pada bagian tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Pada poin mengobservasi penempatan restrain untuk memastikan alat terpasang secara tepat dan aman, di hasil observasi bisa ditulis bahwa pada pasien telah terpasang restrain apakah di ekstremitas atas, ekstremitas bawah, atau kedua ekstremitasnya. Kemudian pada poin perilaku pasien sebagai pertimbangan digunakannya restrain bisa dijelaskan pada kolom yang telah disediakan mengapa pasien perlu dipasang restrain. Pada poin penilaian dan order dokter, perawat melaporkan pada dokter untuk mendapatkan legalitas tindakan, baik secara verbal maupun tertulis. Selanjutnya pada poin restrain farmakologi. Apakah setelah pasien telah terpasang restrain non-farmakologi, pasien masih dalam kondisi gaduh gelisah? Selanjutnya, perawat melaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien, apakah pasien perlu diberikan restrain farmakologi. Setelah perawat mendapat instruksi dari dokter, maka perawat menuliskan terapi restrain farmakologi apa yang diberikan pada pasien tersebut. Pada bagian pendidikan kesehatan pasien atau keluarga, apabila kita sebagai perawat telah melakukan edukasi kepada keluarga pasien mengenai penggunaan restrain, kita bisa menceklis pada poin yang telah disediakan. Kemudian pada bagian pemberitahuan pada keluarga, di situ tanggal dan jam dilakukannya edukasi, terus nama keluarga yang diberitahu, nama keluarga yang diedukasi pada saat pemasangan restrain. Pada pengkajian lanjutan, lakukan observasi restrain setiap 30 menit selama 2 jam pertama, dilanjutkan observasi tiap 2-4 jam sampai pengangkangan fisik dilepaskan. Apabila telah dilakukan pengkajian lanjutan, maka diceklis pada poin yang telah disediakan. Persiapan, cek instruksi dokter. Pada saat kondisi gawat darurat atau kejadian gaduh gelisah, pengangkangan fisik dapat dilakukan tanpa instruksi dari dokter. Namun sesegera mungkin kurang dari 1 jam, perawat melaporkan pada dokter untuk mendapatkan legalitas tindakan baik secara verbal maupun tertulis. Selanjutnya, lakukan hand hygiene. Ucapkan salam dan perawat memperkenalkan diri. Lakukan verifikasi identitas pasien dengan mencocokkan gelang identitas. Jelaskan prosedur dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga secara lisan maupun tertulis, dikarenakan adanya kesulitan pasien untuk mengontrol perilakunya.
Jelaskan bahwa tindakan pengekangan tersebut dilakukan untuk membantu pasien mengontrol perilakunya. Jaga privasi pasien dan atur posisi pasien. Prosedur pemasangan restrain. Yang pertama, lakukan pengkajian fisik pasien. 2. Posisikan pasien dengan posisi supine. Ketiga, pasang alas restrain untuk bagian lengan antara pergelangan tangan dan siku, dan untuk bagian kaki antara lutut dan pergelangan kaki. 4. Lakukan ikatan simpul pada tali restrain di tempat tidur. Berikan bantal di daerah kepala agar tetap nyaman. Dokumentasikan tindakan dan respon pasien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Lakukan observasi restrain setiap 30 menit selama 2 jam pertama, dilanjutkan observasi tiap 2-4 jam sampai pengekangan fisik dilepaskan. Hal-hal yang perlu diobservasi. Yang diobservasi yang pertama kali adalah mengenai tingkat kesadaran atau status neurologis. Bisa dilihat pada layar, ada eye, motorik, dan verbal. Selanjutnya pada bagian tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Pada lembar monitoring pasien menggunakan restrain terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu waktu, tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Poin selanjutnya GCS atau kesadaran, tanda-tanda cedera, R yang berarti kemerahan, F yang berarti bebas ikatan, B yang berarti cedera, I atau tidak ada cedera. Terus pada poin ROM atau range of motion, terdapat poin A, B, C, D. A yang berarti posisi pasien 0 derajat, B yang berarti 15 derajat, C 45 derajat, dan D yaitu 90 derajat. Kemudian pada bagian intake nutrisi ada PO, NGT, dan PE. PO yang berarti intake per oral, NGT berarti via selang NGT, PE yang berarti infus. Kemudian pada bagian letak fiksasi ada taka, kaki, kaka, dan kaki. Taka yang berarti tangan kanan, kaki yang berarti tangan kiri, kakak berarti kaki kanan, kaki yang berarti kaki kiri. Pada bagian personal hygiene ada M, PC, dan TC. M berarti mandiri, PC berarti partial care atau dibantu sebagian, TC berarti ketergantungan. Pelepasan pengekangan fisik restrain. Yang pertama, kaji kriteria untuk menghentikan pemasangan restrain. Yang kedua, lakukan pengkajian fisik dan mental meliputi GCS dan tanda-tanda vital itu sendiri. Yang ketiga, buat kontrak dengan pasien dan keluarga bahwa pengekangan restrain dapat dilakukan kembali jika perilaku pasien tidak terkontrol. Di situ lakukan reedukasi kembali. Yang keempat, komunikasikanlah hal tersebut dengan suara lembut, hindari nada yang bersifat ancaman. Yang keempat, buka ikatan restrain pasien jika diperlukan bantuan dari perawat lain. Yang selanjutnya, lepaskan ikatan secara bertahap dimulai dengan 1 ikatan. Bila pasien tidak berontak, lepaskan ikatan lainnya dan seterusnya. Kemudian bantu pasien dalam menggerakkan ekstremitasnya. Selanjutnya, bantu pasien duduk bertahap di atas tempat tidur secara perlahan. Yang kemudian, kaji respon pasien apakah ada pusing atau penglihatan berkunang, dan jangan lupa didokumentasikan tindakan dan respon pasien. Pada lembar pengkajian untuk menghentikan restrain terdapat beberapa kriteria untuk menghentikan pemakaian restrain. Yang pertama, orientasi pada orang, tempat, lingkungan, dan waktu. Yang kedua, mampu secara verbal melakukan kesepakatan untuk keamanan. Yang ketiga, mampu mengenali atau mendiskusikan alternatif pertahanan. Yang keempat, pasien sadar penuh atau GCS 15. Yang selanjutnya, perilaku awal tidak ditemukan lagi. Dan kemudian jangan lupa dilakukan pengkajian fisik dan mental kembali. Tingkat kesadaran, suhu, tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Jelaskan jika pasien telah menunjukkan adanya kriteria atau ketentuan untuk menghentikan penggunaan restrain. Pada kolom pendidikan kesehatan pasien atau keluarga, lakukan checklist apabila telah mendiskusikan bersama pasien atau keluarga pasien rasional penggunaan restrain kembali jika diperlukan sesuai pertimbangan klinis. Respon pasien terhadap prosedur emergensi untuk restrain, dan jelaskan pada pasien sedapat mungkin untuk menghindari pengulangan menggunakan restrain. Jangan lupa didokumentasikan paraf atau nama perawat yang melakukan pelepasan restrain, tanggal dan jamnya. Demikianlah video edukasi mengenai pemasangan restrain. Semoga bermanfaat.